Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang metode kontrasepsi jangka panjang atau lebih dikenal dengan istilah MKJP. Nah, terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan MKJP itu? Nah, MKJP itu merupakan metode kontrasepsi jangka panjang yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka waktu yang lama. Mengapa harus MKJP yang jadi pilihan? Kemudian alasan untuk memilih menggunakan kontrasepsi jangka panjang ini yaitu saya sudah memiliki anak lebih dari satu dan saya pikir itu sudah cukup untuk saya. Saya ingin memiliki banyak waktu luang untuk keluarga. Saya ingin membesarkan anak-anakku dengan baik. Jika saya hamil lagi, akan sangat berisiko untuk kesehatan saya. Dan lebih penting lagi, saya ingin menikmati waktu dengan diriku. Itulah salah satu alasan mengapa kita harus memilih metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, jenis-jenis kontrasepsi jangka panjang yaitu bisa kita lihat. Pertama ada implan. Implan atau biasa dikenal dengan susu itu merupakan kontrasepsi yang dipasang di bawah kulit. Nah, inilah kontrasepsi implan. Ini merupakan implan itu sendiri. Kemudian yang gambar inilah inilah obat yang dimasukkan ke dalam bawah kulit itu. Ini mengandung levonorel estrogen ini untuk mencegah kehamilan. Kemudian berapa lama sih efektifnya implan itu melindungi dari kehamilan? Nah, tergantung dari berapa banyak obat yang dimasukkan ke dalam bawah kulit itu. Biasanya yang kita gunakan itu ada obat yang berisi 2 kapsul, itu perlindungannya sampai 3 tahun. Dan untuk yang obat mengandung 6 kapsul, sebanyak 6 kapsul itu perlindungannya sampai 5 tahun. Siapa saja yang dapat menggunakan implan? Nah, sebagian besar perempuan dapat memakai implan dengan aman. Jadi, semua perempuan yang berada dalam masa subur dapat menggunakan implan. Kemudian, perempuan yang tidak diperbolehkan menggunakan implan yaitu pertama dia kemungkinan hamil, ada masalah kesehatan serius, pernah terkena kanker payudara, minum obat TB, infeksi jamur atau kejang, perdarahan, perpaginan. Beberapa hal yang mungkin terjadi setelah penggunaan implan itu haid menjadi sedikit atau hanya bercak, haid tidak teratur atau jarang haid. Yang jarang ditemukan yaitu sakit kepala, pusing, nyeri payudara, dan gelisah jika ibu-ibu atau akseptor yang menggunakan kontrasepsi implan ini mengalami hal demikian. Baiknya jangan panik dulu, hadapi situasi dengan kepala dingin. Konsultasikan dengan bidan atau dokter kandungan tempat ibu memasang implan tersebut. Kemudian kontrasepsi jangka panjang yang kedua yaitu IUD atau intrauterine contraception device atau biasa dikenal dengan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Alat kontrasepsi dalam rahim yaitu keuntungannya dapat digunakan jangka panjang sampai 10 tahun. Kemudian tidak ada efek samping hormonal, tidak mempengaruhi produksi ASI. Dan ini kan dia IUD ini dia tidak mengandung
tidak mengandung hormon. Ini alat kontrasepsi yang tidak mengandung hormon, jadi sangat aman untuk ibu yang sedang menyusui dan ibu yang memiliki riwayat kesehatan kontraindikasi terhadap penggunaan kontrasepsi yang mengandung hormonal. Nah, inilah gambar IUD, dia tertanam di dalam uterus. Dia seperti ini, jadi dia bentuknya seperti bentuk T ya. Nah, batangnya ini dia menutup saluran ke tuba Fallopi. Nah, seperti ini ada benangnya untuk pengaman, atau ini sebagai bentuk untuk mengetahui apakah IUD ini masih terpasang di dalam di rahim atau tidak. Nah, yang lebih jelasnya seperti ini. Nah, kemudian lanjut, hal yang biasa terjadi jika menggunakan KDR atau alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu kram dapat terjadi beberapa hari setelah pemasangan. Nah, biasanya terjadi kram pada area perut bagian bawah. Kemudian terjadi flek dalam beberapa minggu. Kemudian haid lebih banyak dan lebih lama. Namun jika akseptor atau pengguna IUD ini menemui hal-hal ini masih dalam batas normal. Tapi apabila sudah di luar dari ini, maksudnya kramnya itu seperti keramnya sudah berlebihan, tidak dapat ditahan lagi, ataukah flek perdarahan yang banyak sampai menyebabkan anemia, itu ini berarti kondisi ini memang butuh penanganan yang serius. Sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter ahli kandungan atau bidan atau tenaga kesehatan lain yang melakukan pemasangan IUD terhadap akseptor tersebut. Kemudian metode kontrasepsi jangka panjang selanjutnya yaitu MO atau biasa lebih dikenal dengan metode operasi wanita, merupakan sterilisasi perempuan atau tubektomi. Kemudian ini sangat aman bagi hampir semua wanita. Rahim tidak diangkat dan ibu masih bisa mendapatkan haid. Nah, di sini banyak persepsi yang mengatakan bahwa mereka tidak ingin menggunakan alat kontrasepsi metode operasi wanita karena mereka tidak akan haid lagi, dan katanya itu rahimnya diangkat. Tapi kenyataannya itu tidak benar ya. Rahim itu tidak diangkat, tetapi dilakukan pengikatan pada saluran telur. Metode kontrasepsi yang aman dan merupakan kontrasepsi mantap permanen bagi pasangan yang tidak ingin memiliki anak lagi. Jadi ada baiknya jika memang tidak ingin memiliki anak lagi, pasangan usia subur yang memang tidak ingin memiliki anak lagi, atau anaknya sudah banyak ya, anaknya sudah banyak, ini mungkin jadi pilihan yang tepat karena tidak perlu lagi mengkonsumsi obat-obatan pil yang mengandung hormonal atau melakukan suntikan yang mengandung hormonal. Pokoknya ini yang lebih efektif. Kemudian merupakan metode dengan operatif. Jadi ini kan dia metode kontrasepsi ini dia menggunakan melalui sistem operasi ya. Jadi memang harus dilakukan di rumah sakit dan oleh dokter kandungan. Jadi kalau tenaga kesehatan lain seperti bidan memang bukan masuk ranahnya untuk melakukan tindakan ini. Nah, inilah yang saya jelaskan tadi. Ini di saluran indung telur atau biasa dikenal dengan tuba Fallopi itu dilakukan pengikatan agar
sel telur tidak dilepaskan atau tidak terjadi pelepasan sel telur. Jadi tidak ada kemungkinan atau kecil kemungkinan terjadi pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Begini ya. Ada yang memang dipotong. Kalau yang dipotong ini memang kemungkinan untuk hamil sudah tidak ada ya. Tapi kalau yang diikat masih bisa dilepas nanti jika memang ingin hamil lagi. Saya kira itu. Kemudian kita lanjut dengan metode operasi pria, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang dengan akseptornya itu adalah pria, atau biasa lebih dikenal dengan vasektomi. Ini merupakan metode kontrasepsi yang saya kira nyamanlah untuk laki-laki karena tidak mengganggu libido, ereksi, dan ejakulasi. Kemudian jika pasangan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi vasektomi atau MOP ini memang harus selama 3 bulan pertama setelah melalui proses pembedahan itu harus menggunakan alat pelindung kehamilan. Biasanya kita anjurkan untuk pasien menggunakan kondom dulu sebelum berhubungan karena di sini kemungkinan sperma untuk masih ada kemungkinan sperma untuk bisa lepas dan kemungkinan bertemu dengan ovum. Nah, di sini tadi ini adalah vasektomi. Di sini akan dilakukan pemotongan saluran sperma dari buah zakar dari skrotum ke penis. Jadi tidak akan ada sperma yang dilepas. Sini ya. Ini biasanya dipotong atau diikat seperti halnya tadi tubektomi atau mau ya. Jika dipotong memang kecil sangat tidak mungkin ya, kecil kemungkinannya untuk bisa membuahi lagi. Tapi kalau diikat, jika suatu hari menginginkan untuk ingin bereproduksi lagi atau ingin memiliki anak lagi, ini pengikatnya masih bisa dibuka seperti itu. Apa yang Anda khawatirkan untuk menggunakan kontrasepsi jangka panjang? Mitos-mitos yang mengenai kontrasepsi. Nah, mitos-mitos ini yang berkembang di masyarakat yang menyebabkan tingginya ketidakminatan atau kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi karena berbagai mitos tersebut. Pertama, takut akan proses pemasangan implan. Padahal kalau kita melakukan pemasangan implan ini kita akan melakukan anestesi, jadi ibunya tidak akan merasakan sakit sama sekali. Ini penjelasannya menakutkan karena akan banyak darah yang keluar, juga pasti sakit. Kemudian penjelasannya, implan dipasang di bawah kulit yang sedikit terdapat pembuluh darah besar sehingga tidak banyak darah yang akan keluar. Sebelum pemasangan implan, ibu juga akan dibius lokal atau dianestesi sehingga tidak akan terasa sakit saat implan dipasang. Nah, ini ya penjelasan yang saya katakan tadi. Memang mitos-mitos tersebut yang merugikan, memang harus diluruskan supaya program kita, program pemerintah yang telah mengucurkan dana banyak untuk tercapainya program KB itu bisa terrealisasi.
Kemudian jika mitos lain mengatakan ibu, implan ini katanya bisa berpindah di dalam tubuh. Nah, sebenarnya implan ini tidak pernah berpindah ya Bu, tapi karena memang implan ini mengandung hormon, jadi saat kita menggunakan kontrasepsi hormonal, pada sebagian besar atau sebagian ibu yang menggunakan kontrasepsi hormonal itu akan mengalami peningkatan berat badan. Nah, ketika terjadi peningkatan berat badan, akan tempat pemasangan implan tersebut akan juga mengalami pergeseran. Dia akan mengalami pergeseran tempat seiring dengan bertambahnya otot pada lengan akibat yaitu tadi akibat pertambahan berat badan. Kemudian ada lagi mitos yang mengatakan yaitu tidak haid bertanda buruk. Ada pernyataannya mengatakan seperti ini. Saya dengar implan menghentikan haid. Jadi kalau saya tidak haid, darah kotor pasti akan menyebabkan munculnya penyakit. Penjelasannya yaitu haid terjadi karena peluruhan dinding rahim akibat sel telur tidak dibuahi. Implan sendiri itu bekerja dengan menghambat pelepasan sel telur oleh indung telur sehingga tidak ada sel telur yang menempel di dinding rahim. Apabila tidak ada sel telur, maka dinding rahim tidak akan meluruh dan tidak akan terjadi haid. Tidak. Nah, di sini tidak haid itu bukan karena penyakit ya, karena memang haid itu terjadi karena adanya sel telur yang tidak dibuahi. Nah, apabila kita menggunakan alat kontrasepsi, apalagi kontrasepsi hormonal ya, itu sel telur itu tidak akan dilepas karena adanya hormon tadi. Nah, kalau sel telur tidak dilepas, itu mengakibatkan tidak akan haid karena tidak adanya sel telur yang menempel pada dinding rahim. Seperti itu ya. Kemudian pemasangan IUD itu sakit. Kemudian IUD bisa berpindah tempat, IUD mempengaruhi siklus haid, IUD bikin hubungan suami istri tidak nyaman, IUD bisa mengganggu produksi ASI, IUD bisa berkarat atau lengket di dalam rahim. IUD tidak bisa dilepas sebelum masa perlindungan habis. Semua ini mitos-mitos yang berkembang di masyarakat mengenai alat kontrasepsi IUD. Nah, kalau menurut pemasangan IUD itu sakit, itu tergantung persepsi orangnya beda-beda tentang sakit itu seperti apa. Karena ada kan di riset sedikit dia mengatakan itu sakit, tapi orang lain mengatakan tidak. Itu maksudnya rasa sakit itu tergantung subjektifnya. Nah, di mana untuk pemasangan IUD itu sendiri dia kan tetap setiap penggunaan kontrasepsi kecuali pil itu memang melakukan sedikit tindakan medis dan memang akan terasa tidak nyaman jika melakukan pemasangan IUD, tapi itu kan sudah menjadi konsekuensi dari pengguna akseptor itu sendiri. Jika kita menginginkan sesuatu memang harus ada konsekuensinya ya, seperti itu. Kemudian IUD bisa berpindah tempat. Saya rasa mungkin ini hanya asumsi saja, tapi kayak sepertinya kecil untuk kemungkinan ada IUD untuk berpindah tempat, karena memang saat pemasangan IUD itu dia kan posisinya betul-betul sudah diperkirakan, dia disesuaikan dengan posisi rahim itu sendiri. Kemudian IUD mempengaruhi siklus haid. Nah, setiap kontrasepsi sendiri itu memang memiliki efek samping. Nah,
mengenai siklus haid ini, setiap pengguna memiliki keluhan yang berbeda-beda mengenai siklus haid ini. Ada yang memang nyaman dengan siklus haidnya, ada juga yang merasa tidak nyaman dengan kondisi siklus haidnya. Tergantung pembawaan orangnya beda-beda, tapi ya itulah, memang setiap kontrasepsi itu ada efek sampingnya. Kemudian IUD bikin hubungan suami istri tidak nyaman. Nah, ini juga tergantung orangnya, karena ada kalanya beberapa akseptor tidak mengeluhkan mengenai permasalahan ini, dan memang ada beberapa yang mengeluhkan permasalahan ini. Kemudian IUD bisa mengganggu produksi ASI. Nah, produksi ASI sendiri itu banyaknya yang mempengaruhi, tapi kalau untuk penggunaan IUD mempengaruhi produksi ASI, saya pikir itu kecil kemungkinannya, karena IUD sendiri ini kan dia nggak mengandung hormon, jadi memang untuk mempengaruhi sirkulasi fungsi tubuh dia agak kecil kemungkinannya, kecuali berbeda dengan kontrasepsi yang mengandung hormon seperti suntikan 1 bulan yang hanya mengandung estrogen, dia memang mempengaruhi ASI. Kemudian IUD bisa berkarat atau lengket dalam rahim. IUD bisa berkarat atau lengket dalam rahim, mungkin akseptornya ini kurang personal hygiene-nya, kemudian dia melakukan IUD atau pelepasan IUD itu sudah melebihi dari target waktu yang sudah ditentukan. Kemudian mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk kali ini. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.